Selamat pagi Budian, selamat pagi teman-teman. Kami dari 12 IPS 3 dari kelompok 3 akan membahas tentang artikel. Sebelum lebih dalam ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Amelia Cahyadi, absen 1, Ivana Priscilla, absen 18, saya Clara Kendra, absen 21, Niputu Walaspati, absen 25, dan yang terakhir Thomas More, absen 31. Saya akan memulai dengan pengertian artikel. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Adapun tujuan secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk memengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Artikel biasa dipublikasikan di suatu media, mulai buletin, majalah, koran, hingga website. Lalu ada ciri-ciri artikel. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. Yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, bukan merupakan hasil plagiasi. Yang kelima, mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Lalu ada manfaat dari artikel. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan penulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, memberi dampak akademis bagi pembaca. Berikut satu contoh artikel. Sekarang kita masuk ke subbab bagian A, evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Yang pertama, menemukan informasi dalam artikel. Dibagi menjadi dua, yaitu opini dan fakta. Opini merupakan suatu pendapat atau ide atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Contohnya, dia terlihat tidak peduli dengan isu yang ada. Sedangkan fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, yang sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Contohnya, setelah kejadian tersebut, dia memilih untuk keluar dari dunia politik dan meninggalkan semua jabatannya. Yang kedua, sekarang kita membedakan informasi opini dan fakta. Kalau fakta, yang pertama benar-benar terjadi dan nyata. Yang kedua, teruji kebenarannya. Ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat jelas. Sedangkan yang opini, yang pertama itu berupa pendapat. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Yang ketiga ini bersifat subjektif. Yang keempat, belum teruji kebenarannya. Dan yang terakhir, peristiwa yang belum terjadi. Lalu selanjutnya, subbab B, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang pertama ada mengungkapkan opini. Mengungkapkan opini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang bertujuan meyakinkan pembaca agar sependapat dengan pandangan penulis, dengan cara menyajikan bukti-bukti yang mendukung opini penulis. Argumentasi yang dikemukakan juga harus didukung dengan data yang aktual. Lalu yang kedua ada bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel ini bersifat ilmiah populer. Penggunaan bahasa dalam artikel juga harus diperhatikan oleh penulis untuk mengetahui sasaran pembacanya. Penulis biasanya menggunakan bahasa yang tegas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembacanya. Lalu yang kedua ada pendekatan penyusunan artikel. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum, suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Lalu yang kedua ada pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Lalu yang ketiga ada pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel
berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Lalu yang keempat ada pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Lalu yang kelima ada pendekatan spesial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Lalu yang terakhir ada pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik bahasan yang sesuai. Selanjutnya, analisis unsur kebahasan artikel. Berikut adalah unsur kebahasan dalam artikel. Yang pertama ada adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Contohnya sangat, selalu, dan saja. Adverbia terbagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama adverbia kualitatif yang menerangkan makna kualitas benda atau objek. Kedua, adverbia kuantitatif yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Yang ketiga, adverbia limitatif yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Yang keempat, adverbia frekuentif yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Yang kelima, adverbia kewaktuan yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Yang keenam, adverbia kecaraan yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Yang ketujuh, adverbia kontrastif yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Dan yang kedelapan, adverbia keniscayaan yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya, konjungsi. Merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering ditemui di artikel, yaitu pertama ada konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi, contohnya pertama, kedua, ketiga. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, contohnya selain itu sebagai contoh, misalnya. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu, contohnya sejak, sebelumnya. Dan yang keempat, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, contohnya supaya, agar. Selanjutnya, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas pendapat yang disampaikan. Ada beberapa aspek yang memengaruhi penggunaan kosakata. Pertama, istilah umum. Artikel dibuat untuk membahas suatu bidang tertentu, tapi artikel dibuat untuk dimuat di media massa yang mana akan dibaca oleh pembaca secara umum. Maka dari itu, untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis bisa menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa khusus. Kedua, aktual. Informasi yang disajikan dalam artikel merupakan hal yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Karena itu, orang-orang akan tertarik untuk membaca artikel yang mengandung unsur baru. Unsur kebaruan dalam artikel bisa berupa kebaruan informasi atau kebaruan opini dari penulis. Ketiga, fenomenal. Artikel akan lebih menarik apabila disampaikan menggunakan kosakata yang populer atau kontroversial. Kosakata fenomenal ini bisa didapatkan dari pernyataan tokoh publik atau peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Dan yang keempat, keterangan oposisi, merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu subjek atau objek. Jika ditulis, keterangan ini diapit koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Selanjutnya kita akan membahas subbab D, yaitu menyusun artikel sesuai fakta. Pertama, menyusun artikel sesuai fakta. Dalam KBBI, konstruksi artinya susunan atau model bangunan, susunan atau hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Istilah konstruksi dapat berarti membuat susunan kata dalam kalimat menjadi satu paragraf yang padu. Dalam menyusun artikel, terdapat beberapa struktur artikel yang harus diperhatikan. Yang pertama ada judul. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul harus singkat, sekitar 3-5 kata, dan padat. Lalu yang kedua ada pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pembuka artikel.
Bagian pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Lalu yang ketiga ada isi. Bagian isi berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Bagian isi mengulas lebih dalam masalah tersebut. Di bagian isi, penulis bebas menyampaikan opini-opini berdasarkan masalah. Pada bagian isi, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya. Bagian isi artikel memuat aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. Yang ketiga, solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. Yang keempat, teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. Dan yang kelima, contoh-contoh pemecahan masalah. Lalu, yang keempat ada penutup atau simpulan. Bagian penutup berfungsi sebagai penutup artikel. Bagian penutup berisi simpulan, uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Lalu yang kedua adalah menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar. Langkah-langkah menyusun artikel antara lain: A. Menentukan tema yang spesifik. B. Menetapkan tujuan penulisan secara tersirat. C. Menentukan fakta-fakta yang berkaitan dengan tema. D. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta. E. Menyusun opini serta fakta menjadi artikel padu dan runtut sesuai dengan tata bahasa dan ejaan yang ada. Dan yang terakhir, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.